datang di sesi talk show Panasonic Gobel Art with Heart. Perkenalkan, saya Kelly Melana yang akan memandu pada sesi talk show hari ini. Hari ini merupakan acara bincang lebih dekat untuk memperkenalkan perjalanan Art with Heart, di mana program ini bukan hanya untuk menghasilkan sebuah karya, tapi menghasilkan sebuah cerita, rasa, dan juga kepedulian di dalamnya. Dan tentunya saya sedang bersama dengan perwakilan Panasonic Gobel Group yang akan berbagi cerita serta perjalanan dari Art with Heart. Halo Bapak. Halo Mbak. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama. Hari ini kami akan berbincang sedikit terkait perjalanannya Art with Heart. Namun sebelum itu boleh diperkenalkan terlebih dahulu diri Bapak serta peran Bapak dalam program ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arif Gobel. Saya perwakilan dari Panasonic Gobel Group di Indonesia. Saya di sini terlibat juga bersama tim dalam mengembangkan satu wadah ini, Art with Heart, yang mana itu kita menggabungkan seniman-seniman maestro di Indonesia dan juga seniman difabel. Nah, di sini kita memberikan akses dan juga memberikan kesempatan bagi kedua grup ini untuk berkolaborasi. Kurang lebih secara singkat begitu, Mbak. Wow. Mungkin Bapak banyak sekali penonton talk show ini yang belum mengetahui terkait Art with Heart ini. Yeah. Lalu apa yang melatar belakangi lahirnya Art with Heart? Apakah ada momen-momen tertentu yang menjadi titik awal dari Art with Heart? Oke, jadi Art with Heart tahun 2026 ini itu adalah ketiga kalinya. Jadi secara latar belakang kami dari Panasonic Gobel Group ini mempunyai banyak aktivitas ya yang berkolaborasi dengan institusi ataupun yayasan yang pastinya berfokus terhadap perkembangan anak-anak difabel. Nah, di situ kami juga merasa dan melihat bahwa banyak talenta-talenta dari mereka ini belum tereksplor. Nah, tentunya di lain sisi kami juga mempunyai kedekatan, mempunyai koneksi juga terhadap seniman-seniman maestro di Indonesia. Nah, disitulah tumbuh satu ide ataupun satu keyakinan bahwa ini adalah salah satu wujud nilai-nilai perusahaan yang ditanamkan oleh pendiri perusahaan bahwa kita harus kembali lagi berkontribusi terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, terwujudlah acara ini ya. Wah, ternyata sangat menarik ya. Bukan hanya ingin menumbuhkan seniman-seniman, tapi lebih juga menunjukkan seni rupa di Indonesia. Betul. Membahas terkait seni rupa nih Bapak, apa sih peran dari dunia korporat terhadap pertumbuhan ekosistem seni rupa di Indonesia, khususnya seniman difabel? Oke, menurut saya itu juga sangat penting ya. Ini juga adalah kami di Panasonic Gobel Group mempunyai yang saya tadi juga sudah bilang nilai-nilai perusahaan yang ditanamkan oleh pendiri perusahaan kami bahwa kita harus kembali memberi kepada masyarakat sekitar. Peran kami adalah kita memberikan wadah, memberikan exposure juga terhadap mereka, terutama teman-teman difabel ini, karena memang mungkin dengan tanpa dukungan daripada pihak-pihak luar, talenta-talenta mereka ini belum bisa terlihat. Jadi di sini kami memberikan satu kesempatan juga dan juga tentunya kami support dalam berbagai banyak hal supaya keahlian mereka ini bisa lebih dikenal. Dan juga ini tentunya bisa kami berharap apa yang kami lakukan ini bisa berbuah baik kepada mereka dan juga komunitas yang lainnya begitu. Betul sekali. Nah, terkait Bapak tadi sudah membahas terkait seniman difabel. Nah, pastinya Art with Heart ini bukan hanya ingin menunjukkan para seniman-seniman atau generasi milenial, tapi ingin lebih mendekatkan ke generasi muda, khususnya generasi Z dan juga Alpha. Menurut Bapak, seberapa penting sih generasi muda atau Gen Z dan juga Alpha dalam memberikan peran seni rupa Indonesia untuk berkolaborasi atau untuk memperkenalkan seni rupa di Indonesia? Ya, saya rasa sangat penting ya bagi generasi muda juga untuk mulai melihat pada industri seni rupa yang di Indonesia. Tapi belakangan saya juga lihat banyak event-event seni yang bermunculan di sini. Jadi itu juga adalah satu hal positif. Dan kalau saya lihat pun juga tidak hanya domestik, tapi pengunjung dari internasional itu pun banyak. Nah, kami kembali lagi kepada Art with Heart. Kami di sini juga berharap dengan adanya acara ini pun kami bisa mempromosikan kembali daripada
seniman-seniman maestro maupun seniman-seniman difabel. Wah, ternyata emang dampaknya itu bukan hanya untuk para seniman, tapi juga para generasi muda itu juga ikut dibawa di Art with Heart. Lalu sebelum penutup nih Bapak, biasanya kalau Gen Z itu mau sneak peek gitu, atau bocoran-bocoran singkat terkait apa sih yang menjadi pembanding antara Art with Heart tahun lalu dengan Art with Heart tahun ini? Oke, untuk Art with Heart yang pertama, itu kita mempunyai misi, pertama kali ini kita memperkenalkan seniman-seniman difabel dengan bantuan seniman maestro ini. Lalu yang kedua, itu kita mengkolaborasikan talenta-talenta mereka. Nah, yang ketiga ini, kita punya misi adalah untuk memperkenalkan seniman difabel ini ke perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi. Jadi, talenta mereka ini juga bisa digunakan oleh korporasi lainnya. Begitu. Jadi itulah adalah perbedaan-perbedaan dari 1, 2, dan yang 3 ini. Wah, ternyata bukan hanya untuk memperkenalkan saja, tetapi juga untuk berkolaborasi untuk di masa depannya mereka. Nah, untuk terakhir nih Bapak, dari setiap perjalanannya Art with Heart, dari Art with Heart 1, 2, dan akhirnya nanti yang ketiga, itu apa harapan terbesar Bapak untuk Art with Heart selanjutnya? Tentunya harapan terbesar kami adalah keberlanjutan acara ini, karena ini adalah wujud nyata praktek di mana nilai-nilai perusahaan yang sudah ditanamkan kepada kami semua. Dan pastinya kami berharap dampak positif untuk seniman-seniman difabel terutama, supaya mereka bisa lebih mandiri, dan juga kita di sini dengan adanya acara ini bisa membuka akses supaya mereka bisa berkembang secara profesional. Terima kasih Pak Arif telah berbagi insight dan juga cerita yang sungguh menarik untuk berkolaborasi dan juga memperkenalkan seniman-seniman difabel dan juga untuk generasi muda zaman sekarang. Semoga Art with Heart ini terus menjadi wadah serta memberikan dampak dan rasa bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk semua yang telah menonton talk show pada hari ini dan berpartisipasi dalam perjalanan kami. Saya Kelly Melena pamit undur diri sampai bertemu di Art with Heart ketiga pada tanggal 21 Mei hingga 24 Mei 2026 di Gandaria City. Bye!